Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu makna kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa terdapat sejumlah konsep dasar, diantaranya 1. Persatuan dan kesatuan bangsa yang terintegrasi nasional, 2. Nasionalisme, dan 3. Patriotisme. Nah, persatuan itu sendiri memiliki arti. Secara sederhana, berarti gabungan atau ikatan dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Sedangkan persatuan bangsa itu sendiri mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sangat sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam suatu wadah yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jika kita bicara mengenai tentang kesatuan, maka konsep kesatuan yang kita anut meliputi 1. Aspek alamiah atau konsep kewilayahan, 2. Aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah itu sendiri meliputi 1. Darat, laut, dan udara. Hal ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep Nusantara, negara kita memiliki karakteristik. Di antaranya 1. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Konsep utamanya adalah meninggalnya wilayah laut, darat, dan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 4. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan perpisahan antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Kesatuan ini diwujudkan dalam beberapa aspek. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Nah, dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa negara Kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahan saja, tetapi meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat dan memiliki pokok-pokok integrasi bangsa sebagai perangkat persatuan. Yang pertama, 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Sangsaka Merah Putih. 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 5. Bahasa Indonesia. Dan yang keenam, yaitu Sumpah Pemuda. Baik, di sini saya akan memberikan materi yang kedua, yaitu tentang norma, hukum, dan peraturan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa norma itu sendiri memiliki arti, kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi perintah atau larangan dan sanksi antara manusia dalam suatu kelompok. Nah, norma ini terbagi menjadi 4 yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama ada norma agama. Norma ini berisikan aturan hidup yang mencakup perintah, larangan, dan ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh norma ini adalah menghormati agama lain,
dengan bertoleransi, membantu sesama, merawat lingkungan alam, serta membantu orang yang berkesusahan. Norma ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, namun juga mengatur dengan sesama makhluk hidup. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma ini berasal dari bisikan hati nurani manusia yang sering timbul saat akan melakukan sesuatu hal. Contoh norma kesusilaan ini adalah jangan membunuh sesama manusia dan makhluk hidup, hendaklah selalu berkata dan bertindak jujur dalam melakukan segala hal. Yang ketiga ada norma kesopanan. Berasal dari masyarakat, norma kesopanan merupakan peraturan yang berisi kesepakatan bersama tentang baik atau tidaknya, sopan atau tidaknya dalam hidup pergaulan masyarakat. Norma ini memiliki contoh, diantaranya berpakaian yang sopan, menyapa satu sama lain seperti saat bertemu teman atau tetangga, menghormati yang lebih tua dan mencium tangan orang tua dan lain sebagainya. Yang keempat ada norma hukum. Norma ini berasal dari peraturan yang dibuat negara melalui lembaga berwenang. Isi di dalam norma hukum ini bersifat mengikat setiap masyarakat. Contoh norma hukum ini ialah keharusan masyarakat untuk mentaati peraturan berlalu lintas dan juga larangan masyarakat untuk menyebarkan berita bohong atau hoax. Yang kedua yaitu ada hukum. Hukum sendiri memiliki arti undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Fungsi hukum itu sendiri adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam kehidupan bersosial. Tujuan hukum adalah untuk sebagai tata tertib dalam masyarakat yang ditujukan untuk kehidupan sosial yang damai dan abadi atau adil. Yang ketiga ada peraturan. Peraturan memiliki arti hal yang harus kita taati atau kerjakan dan tidak boleh dilanggar. Jika melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi yang berlaku. Itu tentang gotong royong. Nah, gotong royong ini memiliki arti yaitu bekerja sama, tolong menolong, saling bantu membantu antara sesama. Dan gotong royong juga biasanya dikatakan sebagai kerjasama dalam upaya mencukupi kebutuhan dan menghadapi permasalahan bersama. Nah, gotong royong ini memiliki sikap yang harus dimiliki diantaranya. 1. Adanya sikap kerjasama yang tinggi. 2. Menjunjung tinggi sikap kekeluargaan. 3. Sikap menghormati teman kerja maupun yang lebih tua. 4. Mengutamakan kerjasama. 5. Mengutamakan kepentingan bersama. Contoh kegiatan gotong royong yang pernah kita lakukan seperti di sekolah. 1. Membersihkan kelas. 2. Membersihkan ruang sekolah. 3. Mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat sampah. 4. Merapikan meja dan kursi. 5. Belajar berkelompok bersama-sama. Nah, gotong royong ini memiliki tujuan yang harus kita ketahui. Nah, menurut saya pribadi, kegiatan gotong royong ini harus ditanamkan dalam diri anak yang bertujuan untuk mengajak kita semua atau anak untuk selalu bekerja bersama-sama serta untuk lebih meningkatkan kebersamaan. Dengan bergotong royong inilah tugas yang kita lakukan akan menjadi ringan. Nah, gotong royong ini memiliki manfaat yang pernah kita lakukan seperti di sekolah. Yang
adalah menjalin kerjasama dan membangun persaudaraan dengan anggota yang ada di lingkungan sekitar sekolah, serta mempererat tali persahabatan silaturahmi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya dalam bekerja sama pada saat kegiatan itu berlangsung. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, ada konstitusi dan negara. Nah, tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Periode kedua berlakunya Konstitusi RIS 1949. Periode ketiga berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan periode keempat berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu, Undang-Undang Dasar 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1999 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konstitusi negara itu sendiri memiliki arti, pengertian, dan konsep dasar konstitusi. Istilah dalam bahasa Inggris constitution atau dalam bahasa Belanda constitutie. Secara harafiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti undang-undang dasar. Permasalahan penggunaan istilah undang-undang dasar adalah bahwa kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis. Padahal istilah constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara memikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai dua arti. Yang pertama, lebih luas daripada undang-undang. Yang kedua, sama dengan pengertian undang-undang dasar. Setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal, yaitu diantaranya 1. Organisasi negara, 2. Hak asasi manusia, 3. Prosedur mengubah undang-undang dasar, 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sikap tertentu dari undang-undang dasar, 5. Memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. William Budiardo 2007 101. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang tergantung atau terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Di dalamnya, menurut Nur M.R. Bakri 1954, nomor 120, berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 hal. Yang pertama, pengaturan tentang fungsi sistem pemerintahan negara. 2. Ketentuan, fungsi dan kedudukan lembaga negara. 3. Hubungan antar negara dan warga negaranya. 4. Ketentuan hal-hal lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang hal tersebut. Ideologi berasal dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti
gagasan atau pengertian, dan logos berarti pengetahuan. Jika disimpulkan, ideologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gagasan dan ide-ide. Nah, ideologi memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat tertutup. Nah, maksud sifat tertutup ini ideologi yang tidak dapat menerima pendapat baru, bersifat beku dan kaku sehingga sifatnya statis dan tidak akan berubah. Sedangkan yang terbuka adalah sifat ideologi yang bersumber dari pandangan hidup bangsa, nilai yang menjadi ide, gagasan, cita-cita yang terkandung di dalamnya, digali dari budaya bangsa dan penerapannya. Nah, yang berikutnya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yaitu satu, nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan cita-cita normatif dan penyelenggaraannya bernegara Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama dan oleh karena itulah menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesadaran akan kesatuan, nilai kerakyatan, serta berjunjung tinggi nilai keadilan. Baik, yang keempat itu ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Setioso mengatakan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno pada pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara falsafah atau negara filosofis Grand Slam bagi negara Indonesia merdeka. Pancasila merupakan pandangan hidup sebab semua sikap kehidupan terdapat pada Pancasila. Faktor yang mendorong Pancasila sebagai dasar negara adalah satu, Pancasila merupakan landasan bagi negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila memiliki arti atau nilai tertentu yang berhubungan dengan norma masyarakat. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ada beberapa yang harus kita ketahui poin-poin pentingnya. Satu, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dua, meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadikan sumber Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggaraan negara lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.